Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi di kuliah yang ketujuh. Ini kuliah terakhir. Pekan depan kita UTS, tapi kita lihat jadwal dulu ya. Nanti karena jadwal UTS sudah masuk nih dari tanggal ini 18 sampai 30. Nanti lihat jadwal di situ masuknya jadwal dari jurusan atau dari fakultas. Tapi jadwalnya sih pekan depan kita sudah UTS ya. Jadi materinya nanti UTS-nya dari awal sama dari apa namanya georeferencing, terus kemudian digitasi dan terakhir ini editing. Ya. Nanti mengenai memakai ArcGIS atau memakai QGIS ya siap-siap saja keduanya ya. Karena kita sudah belajar keduanya. Kemudian untuk hari ini kita menyelesaikan editing menggunakan ArcGIS. Pekan lalu editing juga tapi memakai QGIS. Tuh. Kemudian ada satu atau dua mahasiswa yang masih belum mengumpulkan tugas ya. Tolong dikumpulkan tugasnya. Itu kemudian apa lagi? Oh ya, baik sebelum kita mulai coba dinyalakan dulu semua kameranya. Mana? Kalau di tempat Bapak lagi hujan nih. Nggak tahu di tempat kalian hujan nggak? Mudah-mudahan tidak pengaruh sama koneksi internetnya. Ya, siapa lagi nih yang belum? 45. Masih kurang beberapa lagi. Sekitar 10-an lagi yang belum hadir. Kemudian nanti jam 10 sudah selesai. Ini setengahnya belum on kamera. Coba on kamera terlebih dahulu. Lihat di kesiapannya untuk kuliah pada pagi hari ini. Barangkali tempat kalian juga hujan ya, tempat Bapak hujan ya. Dari semalam hujan juga di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya coba yang belum on kamera ada Ayu, Dea, Yohana, Adila, Mutiara, Destiara, Deslita, Merli, Wianda, Andreu, Lucky, Anastasia, Nadera, Dava, Deslita. Baik. Sekali lagi ya. Jadi ini kuliah terakhir. Sudah pertemuan ke-7. Jadi pekan depan kita sudah UTS tapi melihat jadwal ya. Jadi siap-siap aja pekan depan. Kalau nanti ternyata jadwalnya pekan berikutnya lagi ya berarti jadi kuliah. Tapi sudah persiapkan saja untuk UTS. Materinya ya dari awal sampai akhir. Tapi full praktikum. Jadi dari mulai georeferencing, jadi dari peta yang nanti ada peta cetak di georeferencing, kemudian lanjutkan dengan digitasi, dan habis setelah itu editing. Oke, ya baik, biar waktunya selesai juga ya. Kita langsung saja. Untuk materinya udah dikirim ya di GCR, di download, ekstrak, dan ditaruh di folder. Nanti kita gunakan hari ini adalah ArcGIS. Nah, kita lihat di ininya dahulu.
Ya, ini hari ini kita editingnya materinya sama dengan QGIS, namun kita menggunakan ArcGIS. Kalau pekan lalu menggunakan QGIS. Ya, prinsipnya sama. Jadi yang akan kita edit adalah bentuknya point, line, dan polygon. Namun tampilannya saja yang berbeda. Jadi nanti kita aktifkan editor. Ya, kemudian kita aktifkan juga advanced editing. Ya, nanti seperti ini kan editor yang kita aktifkan, nanti kita keluarkan dia biar lebih jelas kita melihatnya. Sama satu lagi snapping, nanti ada lagi satu. Ya, ini kita aktifkan juga snapping. Jadi ada 3 yang kita aktifkan untuk kita melakukan editing ini. Jadi editing ini adalah pembentulan data setelah kita melakukan digitasi. Ya, digitasi itu jadi awalnya kan kita ingin membuat peta. Ada tampilkan dulu peta cetaknya yang kita ingin mau buat. Kemudian kita digitasi. Digit ya, dibuat poinnya, line-nya, dan poligon. Di dalam kita melakukan digitasi, nah seperti ini kan, kita lakukan digitasi nih, membuat line, point, dan poligon. Di dalam di saat kita melakukan ini digitasi, terkadang kan ada yang kelebihan titiknya, ada yang garisnya berlebihan atau kurang, atau juga poligonnya kan bentuknya tidak sesuai dengan yang patokannya atau standarnya. Nah, setelah digitasi selesai, kita lakukan editing agar apa? Agar data kita bagus, bersih, tidak ada kesalahan. Ya, diedit dari semua, kita edit, lihat mana yang datanya itu atau filenya itu masih kurang nyambung atau keberlebihan atau yang lain. Jadi dibersihkan datanya itu dengan proses editing datanya. Sekarang kita sedang editing. Nah, kita buat snapping, aktifkan snapping. Snapping itu agar dia otomatis nyambung gitu. Karena kan kalau apalagi yang sudah kecil-kecil segini ya, maksudnya harus detail-detail sini kan terkadang belum nyambung. Dengan snapping itu udah otomatis dia bisa nyambung. Meskipun kita kliknya nggak masih jauh gitu, dia akan menyambung sendiri. Beda kalau kita nggak snapping, dia nanti malah kalau kita zoom lagi ternyata dia nggak nyambung, padahal harusnya dia nyambung. Tuh. Kemudian nanti kita ada kasus kadang-kadang kan laptop kita atau programnya ini crash, mati sendiri dan sebagainya. Nah, untuk itu nanti kita cegah, kita lakukan automatic save sehingga misalnya kita mengalami kejadian laptop mati atau program kita berhenti, tapi sudah otomatis di save. Nanti kita buat di dalam ini di editor. Kemudian juga nanti kita lakukan kalau sudah kita start editing. Kemudian kita ini untuk yang lain ya, nanti kita ini. Nah, kemudian untuk poin, apa yang ingin diedit sama seperti kemarin. Jadi kita bisa pindah, kita tidak boleh berduplikat. Nah, kita aktifkan juga advanced editing. Jadi setelah ada editing, ada advanced editing. Ada 4 sebenarnya sih, editor, snapping, advanced editing, dan edit vertical. Ya, ini kalau yang ini kita misal hapus ya, ini nanti. Kemudian yang lain juga sama. Itu advanced editingnya bisa match, explode. Kalau editingnya edit, vertex, reshape, cut polygon. Nah, ini seperti yang kemarin ya. Jadi yang merah-merah tidak boleh. Kalau yang poin dia tidak boleh di luar, dia harusnya di dalam. Kemudian dia harus di sisi-sisi ini tidak boleh di luar. Kemudian dia awal dan akhir harus ada. Kalau ini tidak boleh, dia nggak ada awal, nggak ada akhir. Nggak ada awal dan nggak ada akhir, ini kan merah-merah.
Awalnya nggak ada. Terus ini juga. Nah, jadi yang merah-merah ini tidak boleh. Nih seperti ini, kalau ini ya udah yang poligon ya. Poligon tuh. Jadi tidak boleh beririsan seperti ini. Dia harus punya sendiri ininya, bentuknya terpisah harus, sehingga dia teridentifikasi ininya, poligonnya. Dan ini tidak boleh mau mepet seperti ini kan. Dan seterusnya. Edit-editnya. Baik itu. Sekarang kita masuk ke ArcGIS-nya. Jadi silakan dibuka ArcGIS-nya, nyalakan ArcGIS. ArcGIS-nya itu ArcMap-nya ya. Kan ada banyak tuh, ArcCatalog, ArcGlobe, ArcScan. Jadi ArcMap. Kalau bisa dipin, jadi kita nggak perlu lagi buka-buka lagi yang lain. Jadi udah kita klik aja ikonnya, sudah muncul ya. Coba dibuka dulu semuanya. ArcMap 8-nya. Yang pekan lalu masih bermasalah dengan ArcMap ya, ArcGIS-nya sudah di ini ya, udah dicari solusinya ya, kemarin dikumpulkan untuk dicari solusinya. Oke, kita tunggu dulu semuanya untuk membuka ArcMap, kadang-kadang agak lama juga nih. Seperti bapaknya masih loading karena berat ya ArcMap. Oke, kita tunggu dulu sambil semuanya bisa terbuka. Sebentar. Tunggu sebentar ya. Sambil mungkin ada yang masih download atau ekstrak. Ya, sudah dibuka semuanya. Baik, kalau sudah dibuka, ya, ini Bapak kebetulan sudah di ini ya. Oke, sekarang kita buka dulu datanya. Tadi
Jadi kalian taruhnya di mana filenya. Oh ya, kemarin tuh ada kan yang nggak ada ya filenya itu. Kalau nggak ada, apa namanya, itu bisa di sini sebenarnya. Nah, di sini. Jadi kalau yang nggak ada foldernya, saya foldernya nggak ada ya. Foldernya di sini yang belum ada karena belum di connection, folder connection. Klik yang ini dulu, folder connection. Nanti dia akan muncul. Nah, kemudian ditaruh di mana data kita? Ya, nanti cari di PC misalnya. Nah, terus ini data di D langsung juga bisa juga, tapi terlalu tinggi ya. Karena kan di dalam lagi ada lagi. Ya, mungkin nanti kalian sendiri. Kalau sudah di ini connect ini connector fader oke. Gitu. Nah, misalnya kalau langsung ke mata kuliahnya ya. Ya, berarti yang ya ini misalnya. Nah, kalau di sini bisa langsung kita oke, jadi dia connect to folder ke sini, ke perpetaan ini, foldernya. Klik udah. Ini kan nih lah, nih, klik udah langsung dia muncul. Jadi nggak perlu lagi cari-cari foldernya. Ya sekarang ke tujuannya. Nah ini line, point, dan polygon. Coba kita klik semua line. Ini agar tiga satu-satu bisa atau langsung tiganya bisa. Di line, ketik shift, shift ditahan, kemudian diklik ke bawahnya, langsung tiga-tiganya kena. Add. Nah, datanya masih pakai yang kemarin, cuma penggunaan saja. Kita gunakan ArcGIS. Kalau pekan lalu kita gunakan QGIS. Udah ini apa namanya? Udah bisa semua? Udah ya? Boleh diulangi Pak dari yang layers add data. Layers add data. Oh ini add data. Nah, kalau belum muncul, belum ada folder kita, klik yang ini, connect to folder. Klik, nah dia kan. Nah kita taruhnya di mana folder kita? Biasanya kan di PC, di PC. Terus di mana di D biasanya. Nah terus di mana folder kita? Ini folder kita. Ya terus di mana kita taruhnya itu? Nah, di sini kan. Yang download dari Google itu dari Oh, Google dari GCR. download dari GCR ya. Ya di download aja itu. Nanti baru diekstrak. Oke Pak. Oke, udah Pak. Udah. Oh ya udah. Kalau udah ditaruh harus diekstrak dulu filenya ya karena Ya. nggak bisa langsung dibuka dia tuh harus diekstrak. Sudah Pak. Udah ya. Oke baik. Ya. Baik. Kita lanjut lagi. Ini kalau sudah, kemudian kita butuh tadi ada 4 ya. Editor, advanced editing, terus kemudian ada apa tadi edit juga itu sama snapping, edit vertex maksudnya edit vertex sama itu. Nah untuk editor ini kan belum ada tadinya tuh kan ya. Jadi yang belum ada ya, kita bisa munculkan di klik kanan. Nah, kemudian editor. Tuh, editor. Tadinya dia masuk ke sini ya. Editor kan udah. Kemudian edit
advanced editing, advanced editing. Nah, ini tadinya dia ada di sini juga. Advanced editing, terus snapping. Oh, snapping bukan di sini. Di edit, terusnya. Atau biasanya juga dia sudah muncul di sini sih. Sini. Edit. Ya. Dia biasanya udah muncul di sini juga. Untuk yang snapping di sekitar sini dia. Oh, maaf. Ini tuh ternyata ini kalau kita klik lagi masih banyak lagi. Nih, snapping. Ini kan nggak ada. Kita cari lagi di ini kan ternyata masih banyak lagi di bawahnya. Nah, snapping. Nih, snapping. Dah, ini. Jadi 3 ya. Ada lagi sih tadi satu tuh edit verticals. Edit verticals. Nih dia, edit verticals. Nah, jadi 4. Ya. Tadinya di sini ya. Oke, sekarang karena kita butuh mereka, ini kan agak sulit nih. Dia bisa juga sih di sini. Ya, di sini juga sebenarnya bisa ya. Jadi kalau kita belum klik start editing, memulai untuk edit, dia tidak aktif semua. Ini tidak semua, yang 4-4-nya nggak aktif. Nah, kita bisa pisahkan dia agar lebih banyak lagi tampilannya, atau seperti ini juga bisa ditaruh di sini dia. Kalau mau kita keluarkan nggak boleh, kita keluarkan aja misalnya. Ini edit vertical, ya ini edit. Kemudian ada juga yang snapping. Snapping kita keluarkan ya. Kemudian juga ada si ini nih, advanced editing. Sama satu lagi nih editor. Itu lebih banyak. Ya boleh kita keluarkan begini. Karena dia bisa lebih banyak lagi. Atau biarkan saja dia masuk ke dalam, itu juga bisa. Ini kan kadang-kadang mengganggu juga nih. Oh, itu dia masuk. Ya, ya. Karena gambarnya terlalu besar ya nggak apa-apa. Ini kita bisa pisahkan bisa, atau masuk di sini juga bisa. Dia tidak aktif karena kita belum mulai start editing. Ya. Udah. Kemudian ini buat baru persiapan ya, kita belum melakukan editing. Nanti kita mulai dia editing dengan dari poin, nanti kemudian kita line dan polygon, sama seperti yang kemarin. Karena file dari vektor itu hanya 3 rinciannya. Dia berbentuk poin, line, dan polygon, itu saja. Baik, setelah itu kita aktifkan ini dulu nih, si snapping ini kita aktifkan. Ya, nah, bagaimana cara aktifkannya? Kalau di samping kalian ini belum menyala, itu belum aktif. Ini kalau kita klik di sini, dia nggak aktif tuh, nggak aktif kan? Nah ini Bapak udah aktif kan, jadi nah dia nggak aktif. Oh dia nggak aktif. Kalau kita klik dia nggak aktif. Sekarang snapping ini kita aktifkan untuk semuanya, karena kita mau mengaktifkan semuanya. Yang tangan snapping, midpoint, intersection, nah, kita aktifkan semua. Caranya bagaimana? Klik saja. Nah ini kita klik snapping. Nah, jadi menyala semua. Aktif, aktif, aktif. Dah. Kalau snapping sebenarnya tugasnya itu aja. Berarti ini nggak perlu lagi. Yang masih bertugas ini nih, editor advance. Maksudnya kita masih butuhkan.
Karena dia udah nggak di awal saja ini, kita balikan saja dia biar nggak terlalu banyak di sini. Masukkan saja ke sini, nggak apa-apa. Nah, yang kita butuhkan ini 3 ini. Snapping udah, ini kan udah aktif ya. Itu sudah aktif. Ini kemudian yang tadi ya, yang suatu saat kadang-kadang kita mati sendiri, gitu ya. Nah, itu kita apa? Kita save dia secara otomatis agar tidak misalnya kita lagi sedang bekerja mati atau crash softwarenya. Kalau seperti itu kan berarti tidak di save, tidak save auto save gitu. Kalau tidak auto save nanti hilang pekerjaan kita. Kita harus save auto save. Nah, tadi snapping kita bisa juga di sini nih ya, snapping nih. Tapi kan sudah snapping udah muncul. More editing nih tadi udah advanced editing. Nah, tadi kalau mana option ya. Nah, di option ini editor option. Nah, di sini kalau dia ini automatically save change in all cases ya. All case. All case. Ya, jadi ini diklik di sini. Kalau dia ada di sini pindahkan aja ke sini. Nah, ya oke, apply oke. Apa bedanya apply oke? Nah, kalau apply itu dilakukan dulu bagaimana hasilnya. Kalau sudah setuju baru oke. Kalau oke berarti udah langsung eksekusi sampai akhir. Ini dibuat dulu nih. Kalau di apply ini begini nih tampilannya, mau nggak gitu. Kalau kita oke baru oke. Kalau langsung oke berarti nggak melihat lagi, langsung ini. Itu perbedaannya. Jadi sebelum oke apply dulu baru oke. Tapi kalau langsung oke, kalau sudah yakin ya oke saja. Ini udah ya, automatic save all change in all cases. Udah. Jadi nanti kalau mati mendadak atau ada crash atau yang lainnya, kita lupa save, dia sudah save di pekerjaan terakhir kita. Karena namanya editing kan, kita sudah edit ini, ternyata ini tidak kita save, kemudian software ini bermasalah, ya jadi tidak ke save apa yang sudah kita kerjakan. Ini oke, dah sudah auto save. Seperti itu. Kemudian kalau sudah, kita mulai dengan editing. Bagaimana cara untuk memulai editing? Jadi editing kita hanya seputar ini saja. Point, line, dan sama polygon. Ini saja. 3 ini saja. Nanti kita satu-satu kita lihat poinnya seperti apa, line seperti apa, polygon juga seperti apa. Ini sama seperti QGIS yang kemarin. Cuma ini tampilannya saja yang agak berbeda ya. Nah, karena penggunaan software yang berbeda, tapi ininya sama. Kalau sudah, untuk memulai editing, ini kita klik editor ini di start editing. Kita memulai start untuk editing. Nah ini start editing, kita mulai. Kalau di QGIS kan toggle editing kan, toggle. Kalau di ArcGIS start editing. Nah, kalau kita klik start, nanti semua akan aktif dia di sini. Ini kan nggak aktif nih, tuh nggak bisa dipakai karena dia belum aktif untuk edit. Nah di start editing. Nah tuh jadi aktif kan semuanya, sampai ke sini semua aktif dia. Kalau sudah. Nah sekarang kita satu-satu dulu, poin dahulu. Ya, ini sementara kita nonaktifkan. Kalau kita ingin melihat posisinya di mana, itu kita bisa tampilkan citranya ya, di sini citranya. Tapi kan sekarang untuk sekarang nggak usah dulu lah. Jadi berat ya nanti, dan juga kita nggak apa-apa pakai ini dulu. Jadi kita mulai dari poin dulu. Poinnya kan ini yang kemarin 4 ya. Kebetulan kita sudah tahu kesalahannya di sini nih. Nah, tapi kan nanti di dalam prakteknya kita bisa jadi belum tahu kesalahannya di mana nih. Harus diperiksa dulu. Ini ada tuh ada 5 titik. 5 titik ini yang nanti kita lihat mana yang sudah benar atau mana yang belum benar gitu.
Ya. Ini di dalam artis ini kan kita bisa lihat juga apa kita bisa lihat dia benar atau enggak. Kalau kemarin kan kita lihat pakai identify ya, ini bisa juga kita lihat identify. Nah, ini dia benar. Ini benar. Kan satu tuh datanya. Ini coba kita lihat. Ini juga itu benar. Coba kita lihat lagi sini. Ini juga benar. Coba ini. Nah, ini 3 nih kan. Nah, ini nih yang harus ini di delete ya. Yang 2 ini harus di delete. Yang 2 di delete. Tapi nanti dulu. Nanti ada caranya. Nah, kita cuma identifikasi dulu. Di mana kesalahannya? Di poin ini. Oh, ternyata poin ini di sini. Ya sama seperti pekan lalu ya. Maaf nih. Baterainya udah mau habis. Sebentar. Atau mau diantar? Baik, break sebentar dulu ya, 5-10 menitnya ada. Ini dulu, sambil juga melihat kesiapan, kasih waktu juga bagi yang ketinggalan. Terlalu 5 atau 10 menit. Sebentar ya, break dulu.
Tes. Baik. Maaf, kita lanjutkan lagi. Tadi ada gangguan dulu sebentar. Oke, baik. Sebentar. Kita lanjutkan kembali. Wah, pesertanya udah 60. 659 ya, hampir. Ini ya. Totalnya yang ikut ini 62. 2 orang lagi belum hadir. 3 orang lagi. Ini yang udah dan 63 orang ini belum hadir. Baik, dilanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan kembali. Ya, kita lanjutkan kembali. Jadi ini untuk yang identify seperti itu ya. Jadi kita cek ini. Ya, ini kita cek juga. Ternyata tadi ketika kita cek, oh dia ada 3. Berarti ini triple ini. Harusnya 1 saja. Jadi datanya sama di 1 titik. Jadi kan tidak boleh. Jadi kita harus menghapusnya yang 2. Gitu. Atau bisa juga kita pakai cara di drag ya. Jadi misalnya ini ya. Ini kita nggak usah lagi pakai ini. Di drag di sini. Ya. Start editing udah belum? Oh udah ya. Udah ya. Nih, edit. Nah, yang edit ini ya. Nah, drag. Bukan yang edit ini. Yang ini juga bisa sih kalau kita mau menghilangkan. Kita pakai yang ini, edit ini. Ini kita bisa lihat di sini. Klik kanan. Atribut. Nah, kelihatan dia. Sama seperti tadi ya, cuman dia lebih. Ini aja. Ini masih 1 benar. Ini juga kita bisa semuanya kita bisa lihat nih. Kalau kita drag gini ya. Semuanya kan kelihatan kan. Nah, semuanya kena kan. Dan kita atribut. Nah, ini kan ada banyak semuanya atributnya. Oh, ada posyandu, puskesmas, rumah sakit Imdusina. Oh, ternyata ini 3 nih, itu kan sama semua kan. Oh, ternyata inilah kesalahannya nih. Ini harus 2, harus dihapus. Itu. Nah, kita bisa hitung. Cara seperti apa? Caranya setelah kita ini kan kesalahannya kan di sini nih. Atribut ya. Di sini karena ini 2 ya. Ini kita klik kanan. Delete. Ini kan ada 3 nih harusnya. Delete. Nah, udah. Masih ada 1 lagi sebenarnya. Nanti kita pakai cara yang lain lagi. Itu caranya. Dari kesalahannya kita terlihat di situ. Jadi kita delete dia. Gitu. Ya. Kita delete. Bisa juga pakai cara yang kedua. Ya. Kita pakai delete identical. Ya. Ini kita bisa undo nih sebenarnya. Jadi yang tadi itu kita bisa undo, artinya kan tadi kan tinggal 2 nih ya. Kita lihat di sini. Ini kan 2 nih. Kita bisa balikan lagi dia pakai undo ini. Kita lihat lagi atribut. Tuh, jadi oh ininya undo-nya berarti ada berapa perintah lagi tadi yang dia. Oh, ini enggak ini. No. Tidak kebanyakan tadi.
Kita nggak bisa balik lagi ya. Tapi sebenarnya bisa dibalikin lagi. Jadi seperti andonya. Nah, tapi nggak apa-apa. Ini kan ini ya. Sekarang kita pakai cara yang kedua. Kalau cara yang tadi itu ya manualnya. Jadi kalau ini kan tadi cara manualnya begini. Ini kita klik dulu. Terus kemudian kita drag. Misalnya banyak, kita drag aja semuanya ya. Nanti kita lihat ya. Kita lihat atribut. Ini kan klik kanan ini. Di mana aja yang kita klik kanan. Karena dia ada ini atribut. Klik. Nah, di sinilah kita lihat. Nah, itu balik lagi, maaf tuh kan benar kan. Tadi kita undo udah balik lagi dia. Jadi di sini kan ada Ibnu Sina, Puskesmas. Nah, ini kan. Nah, jadi kita tadi mau delete ini nih. Dari sini sebenarnya bisa juga delete. Kita delete aja langsung satu. Harusnya tiga-tiganya, tapi nggak apa-apa. Satu dulu. Nah, udah. Kalau kita balikan lagi, ternyata salah delete-nya. Ya, tadi ini, undo aja. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, seharusnya udah ada nih, cuma karena belum refresh aja. Ya, belum refresh. Refresh. Bisa di refresh itu nanti dia ini. Nah, kemudian cara yang kedua adalah lewat sini. Kita di sini, poin, klik kanan, sama juga kita open atribut. Sini, open atribut. Nah, sini. Open atribut. Ini tadi udah kapus ya. Coba, harusnya bisa undo lagi gimana? Wah, ini udah nggak ada. Coba kita lihat yang kedua. Kanan. Nah, udah tiga lagi. Ya, udah tiga lagi kan. Kita undo tadi. Sekarang kita pakai ini. Pakai cara yang kedua ya. Kita mau mengedit, terus klik kanan, open atribut. Nah, ini ada tiga kan tuh. Kali anyar, kali anyar, kali anyar gitu. Dari mana tahunya ya ini longitude-nya nih. Latitude-nya. Dia ada yang ini sama nih. Ini kan latitude-nya 106.799.485 tuh sama semua kan. Jadi posisinya dia tetap satu tapi datanya sama juga numpuk. Harusnya kalau benar latitude dan longitude-nya beda. Berarti mungkin dia itu apa? Puskesmas kelurahan apa atau puskesmas A, puskesmas B, puskesmas C gitu. Ternyata ini salah kan. Karena dia sama semua. Alamatnya sama, latitude longitude juga sama. Gitu. Nah, ini bagaimana cara membuat latitude longitude itu, tapi nanti sih itu ada juga sih. Itu pakai yang ini add field, terus kemudian di ini pakai ini kalau diklik kanan pakai yang calculate geometry ini. Tapi kali ini udah kan calculate geometry. Tapi nanti harus diusahakan. Tapi itu nanti aja di pelajaran yang lain lagi nanti. Itu kemudian ya, berarti udah tahu kesalahannya. Sekarang kita pakai cara kedua. Jadi kalau ini datanya banyak, nah kita pakai apa namanya delete identical. Identical kan yang mirip ya. Nah, ini kita buka dulu di search password. Nah, search ini kita klik di sini search. Ini kan ada search di sini. Search. Nah, klik search ada di sini. Kita mau cari dia ini delete identical. Identical. Nih, delete identical. Klik.
Nah, ini delete identical. Delete identical. Jadi kita ingin mendelete yang sama-sama. Dia yang mirip, yang sama, yang dia berdouble atau triple atau sama 4, 5 atau 10. Kita akan dan caranya setelah ini udah kita klik kan delete identical. Kita masukkan input datanya karena poin kan yang tadi kita ambil poin yang ini. Drag di sini. Ke sini drag. Ya. Atau dari sini juga bisa. Tuh, di poin klik ini udah kan. Nah, yang tadi yang sama apa? Yang sama kan tadi ini nih. Latitude dan longitude. Latitude dan longitude kita. Nah, yang poin ini ya. Setelah itu udah oke. Nah, dia akan bekerja. Dah. Jadi yang sama-sama dihapus sama dia. Coba kita lihat ya. Ini masih muter. Ya sebenarnya udah ya. Komplit udah sih sebenarnya. Coba kita lihat di sini. Klik kanan, kita lihat lagi open attribute. Ya, sudah itu kan. Yang kali anyar tinggal 1 kan. Ya. Harus tadi kali anyar kan ada 3 kan. Ternyata dia yang 2 udah ke delete otomatis pakai ini. Delete identical. Jadi ada 2 cara. Sebenarnya kalau udah banyak melakukan editing dapat cara lagi yang lain gitu. Sementara ini pakai ada 2 cara. Yang tadi manual kita blok dulu, search ini, kemudian baru kita. Kalau yang kedua ini tadi delete identical. Gitu. Oke, udah. Kalau udah kita bisa save editing. Ya. Jadi biar editnya ini kita udah save yang tadi itu, yang udah di delete. Meskipun tadi udah ada ini juga sih ya, udah ada yang tadi ini nih. Yang save, nah otomatis nih, udah otomatis di save sebenarnya. Udah. Kalau untuk menghilangkan ini kan masih ke select ya. Kita kesini klik ini. Nah udah. Jadi udah nggak ke select lagi. Kalau ke select kan ini dia ada warnanya kan tuh. Kalau kita kesini di tempat yang ini udah nggak ke select lagi. Itu yang poin ya. Selain tadi kita delete, sebenarnya kita melakukan edit poin bisa macam-macam lagi ya. Jadi seperti misalnya move, ini kan misalnya move. Ya. Contoh ini kan kita klik aja. Atau kita bisa begini. Ya bisa ini. Karena nggak tahu nih ada 1 atau 2 di dalam sini. Ke kanan. Nah ini kita bisa macam-macam nih. Ada edit vertex. Ada clear selection. Kalau sini kan nggak kepilih lagi gitu. Kalau kita pilih kan, dah. Ada apa-apaan, zoom. Ya, zoom ini aja. Oh, ini nggak usah. No. Ini kalau mau balik lagi nih. Nah. Terus identify udah tadi. Delete tadi udah. Sekarang kita edit vertex. Vertex. Nah, kita edit lagi. Klik kanan lagi. Nah, ini. Dia kita bisa sampai ada yang ini ya, ini kan. Nih, kita edit dulu. Edit vertex. Nah, kemudian sampai ada tanda yang begini nih, yang kotak. Nah, itu, yang kotak itu. Baru kita klik kanan. Nah, di sini baru kita bisa nih. Vertexnya kita bisa edit. Vertexnya bisa kita edit. Mau kita delete vertexnya, mau kita move, pindahkan. Move tuh kita pindahkan kemana boleh. Ya, tapi yang benar ya. Kita rubah segmennya.
Kalau part apa nih? Part delete sketch-nya boleh. Finish sketch udah. Sketch properties ya. Bisa kita coba-coba aja. Misalnya kita ingin pindahkan dia nih. Move to. Nah, move to ini kita bisa pindahkan ke koordinat yang lain. Ini kan koordinatnya koordinat UTM. Coba kita lihat di bawahnya sini. Dia apa satuannya? Oh, meter. Meter itu adalah ciri-ciri dari UTM. Kalau koordinat geografis dia adalah lintang dan bujur. Gitu. Nah ini kita bisa pindahkan. Mau pindah kita kemana? Bisa kita pindahkan. Kalau memang udah ada tujuannya ya. Poin ini. Misalnya di sini kan tadi puskesmas ya kalau nggak salah puskesmas. Nah puskesmasnya atau posyandu. Nah, ternyata salah itu bukan posyandu, itu rumah warga lah. Yang benar yang mana? Yang posyandunya. Ternyata harus kita survei dulu koordinatnya. Oh, koordinatnya di sini ya. Yang di berapa gitu. 106 derajat bujur timur misalnya atau berapa. Nah, itu nanti kita bisa pindahkan. Tapi di sini kan beda ya meternya. Kita bisa rubah sebenarnya satuannya. Di sini nih ada tanda panah ke bawah. Klik. Nah ini. Kita bisa, ini kan meter nih UTM. Kita bisa ini. Degree, derajat, menit, detik. Kita bisa ganti. Nanti dia akan berubah. Coba aja ya. Nah, ini kan. Ini namanya koordinat geografis. Jadi 106 derajat, 47 menit, 654 detik. Terus is, ya, bujur timur, bujur barat. S, lintang selatan, lintang utara. Nah, coba lagi, bisa. Nah, tuh. Ini kalau kita ingin pindah. Terus apa lagi? Bisa juga kita tadi editnya 2 kali ya. Bukan yang ini ya. Ini iya tapi ada lagi. Nah, sampai ini baru nih. Nah, ini dia baru. Delete itu bisa juga. Move vertex. Oke. Itu untuk yang poin. Edit-edit di bab poin ya. Nanti kalau sudah poin, kita bisa lanjut lagi ke line dan juga bisa juga lanjut lagi ke poligon. Baik itu untuk yang poin. Sekarang kita lanjut ke line. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Tadi ada satu nih yang nggak ada nih, editor ya kalau nggak salah. Apa yang tadi belum ada? Oh ini. Edit vertex. Edit vertex. Edit sniping udah. Edit verticals. Nih. Nah, edit verticals. Udah. Tadi ke klik ini karena ada ini. Baik, ini udah untuk line point. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Oke, nggak ada. Kita line. Nanti selain line polygon. Habis itu udah selesai. Sekarang ke line ya. Maaf.
Masih mengikuti kan ya? Oke, lanjut lagi. Ya. Ini sekarang line ya, line. Ini hasil dari digit. Ya, misalnya kita sudah digit nih, udah selesai. Ini kita bisa pertampalkan sebenarnya dengan citra ya, tapi nggak apa-apa, nggak usah. Nah, untuk line ini kita harus cari dulu kesalahannya di mana line ini. Tapi kita bisa coba-coba nih. Ini kan banyak nih untuk yang lain. Untuk yang lain kita bisa coba-coba. Coba kita coba yang ada di sini. Nah, klik ini nih. Ya, ini kan kita coba ini nih, edit verticals. Nah, vertikal. Nah, ini jadi vertexnya itu ini nih. Ini vertex nih, vertex. Atau jangan yang ini ya. Kita cari yang lain dulu. Coba yang ini. Nah, ini deh. Wah, ini vertexnya sama juga. Ini vertexnya ada kepotong-potong, bagus juga ini. Memang harus di sini dipotong-potong tuh harus ada, sudah terpotong vertexnya. Coba kita cari lagi yang lainnya. Nah, ini. Nah, ini kan nggak belum terpotong nih. Panjang. Dan ini edit vertex. Nah, oh ternyata dia bagus. Ini berarti dia bagus nih ternyata apa namanya digitnya. Sini. Ini yang merah ini adalah awal dia mendigit, kemudian berakhir di sini. Yang merah itu awal atau akhir dia digit itu membuat ya digitasi ini. Kalau ini edit vertex ya, kita bisa edit vertex ini. Misalnya kita pindahkan sini. Kita bisa pindahkan ini. Jadi akan berubah di atas. Nah, itu, tapi ini kan salah. Wah, ini nih tidak nyambung nih. Jadi kesalahan di sini nih. Kita edit vertex saja. Kalau kita lakukan snap, dia akan nyambung otomatis. Nah, coba kita lihat sini. Zoom. Iya, kan. Kalau pakai snap gitu, yang kecil-kecil itu dia langsung nyambung otomatis gitu. Cep kalau kita pakai snap. Kalau enggak dia masih ada enggak itu enggak nyambung, dia putus. Oke, itu tadi pakai yang ini nih. Ini kalau kita balikin lagi ya tinggal undo ya. Nah, balik lagi kan. Itu. Terus kita coba lagi yang lain. Kita pilih objeknya dulu, yang kita mau edit ini mungkin. Terus ini apa ini? Reshape feature.
Jadi nama kita ini dulu ya sebenarnya. Vertexnya dulu kita coba kita. Ini klik 2 kali jadi keluar vertexnya. Nah, kita klik 2 kali dia akan muncul vertexnya. Bisa juga bukan seperti itu. Bisa juga klik terus kita klik kanan. Terus edit ya kalau nggak salah. Ya, edit. Ini dia nih, keluar di edit vertex. Ini kita bisa tambah, bisa kurang, bisa continue, bisa start. Maksudnya apa? Tambah. Misalnya ini kan nih kelebihan nih. Kelebihan ini kita hilangkan saja vertex di sini. Nih, klik, pencet ini. Kurang. Kita hilangin. Yang ini nih. Tuh, hilangkan. Gitu. Atau kita tambahkan sebaliknya. Boleh kita tambahkan sini misalnya. Vertex. Berarti tambah dulu ya. Tambah. Nah, tambah vertex kan. Tambah vertex tuh. Tambah vertex. Tambah lagi. Semakin banyak vertex, semakin halus. Semakin bagus sebenarnya. Tapi editnya ya agak lama jadi. Ini kemudian tadi ini ya. Coba kita coba yang ini. Ini merubah bentuk nih. Ini. Sini. Nah, tuh, merubah bentuk kan. Kalau undo. Ya, saya misalnya dalam kita mendigit ini salah, kita bisa rubah bentuknya. Nah, kalau udah klik kanan atau klik 2 kali. Oh. Nah, ini untuk reset. Balikin lagi. Ada juga untuk ini cut polygon. Polygonnya nanti split. Kita potong dia. Coba benar nggak? Ya, itu kan kepotongan. Harusnya kan tadi dia nyambung. Gimana nyambung kan? Kita balikin lagi. Rotate ini nggak salah. Atribut, sketch properties. Ini juga bisa nih, advanced editing. Dia lebih tinggi lagi yang sesuai dengan kebutuhan. Copy fitur. Nah ini fillet. Jadi lebih halus kita mau buat ini. Coba ini kita. Tapi harus ini dulu. Belum dipilih objeknya ya. Objeknya pilih dulu. Nah, template-nya apa ini lain atau lain aja sih dia. Oke. Nah, itu kan. Tapi lihat lagi ini di citranya ya, bener begitu atau enggak? Ini kan kalau misalnya ternyata dia bentuknya itu ya pakai itu. Atau yang lain. Nah ini nih nyambung nih. Nyambung. Extend tools. Kita cari yang extend. Mana yang ini kita, kalau udah kita unselect. Unselect juga bisa sih. Atau enggak usah. Kita ini aja. Klik di sini. Nah, udah unselect. Sekarang kita cari yang itu extend, kita mau tambah tuh. Edit mana yang kita bisa lakukan editing.
Nanti kita bisa potong yang ini. Nah ini kita ingin sambungkan misalnya ini ke sini. Pakai yang ini tadi. Nah, kan? Atau ini. Select ini nih. Misalnya ini ke sini. Biar nyambung. Atau ini ke sini bisa juga. Ini ke sini. Berarti pertama tujuannya dulu di mana, baru ininya nanti sudah ke sini. Contoh ini mana tadi? Kita select dulu ininya. Di tujuannya di mana? Oke, di sini. Terus kita pencet ini. Nah, kita klik ini. Nah, kemana? Kita ke sini maunya. Oh, nggak bisa ya. Soalnya ini dia ya, karena ini bukan seperti tadi ya. Ininya. Lihatnya ada dua. Ini nggak bisa kasus ini. Kalau yang tadi dia kasusnya dia langsung ini kan sulit ya ke sini. Coba cari yang lain. Misalnya ini nih. Oh, berarti harus diklik dulu. Tujuannya dulu ini. Kemudian baru ininya. Nah, langsung kan. Itu untuk ini. Kemudian baik, ini kita bisa cari lagi. Ini kalau ini kebalikannya dipotong. Dipotong ya. Ini apa namanya ini? Ini trim namanya. Trim untuk memotong. Mana yang kita potong? Kalau udah kan select dulu. Kita bisa cari mana yang kita bisa potong ya. Tapi ini juga harus ada kesalahannya ya. Kalau nggak ada kesalahannya, wah itu jangan. Malah tambah salah. Ini sebagai latihan aja kalau ini kan. Coba ini kita mau potong. Ini kita select dulu pisaunya. Ini pisau itu nggak bisa berarti ini ke sini. Tadinya kita mau potong ini. Atau ini kita mau potong nih. Jadi kita oke, kita select dulu ini. Nah, ini kita ingin potong yang ini. Oke. Udah. Kemudian kita klik yang ini. Nah, kita lihat ini. Ini yang objek yang kita mau potong. Dah, kepotong kan? Pakai yang ini. Jadi ini banyak sekali menu-menu untuk kita bisa gunakan dalam proses editing. Jadi kalau yang kelebihan kita bisa potong, kita bisa sambungkan. Nah, jadi dalam editing itu ya kita lihat dulu datanya. Mana yang tidak sesuai gitu. Intersection. Explode. Kalau explode itu coba nanti kita lihat. Ini kan satu ini ya. Nanti kita bisa explode ya. Oh ini udah ke explode ya. Ya ini. Nanti kita bisa jadi dua nih. Kalau kita explode. Multiple select all multiple. Berarti ini. Save.
explode. Oh, nggak ada yang ke select. Oke, ini bisa dicari-cari lagi nanti. Explode, geodetic, dan lain-lain sebagainya. Ini untuk yang line. Ini juga kita bisa potong, cut polygon. Ini untuk line ya. Sekarang yang polygon. Nah, polygon. Nah, ini polygon. Kalau kita lihat line-nya. Oh, di sini ya. Ini sungai kemarin kan. Ini jalan. Apa saja ada di antara polygon? Polygon ada beberapa nih kalau polygon. Hampir mirip dengan line dia. Ini cut polygon. Oh, ini dia satu ya. Kita bisa explode. Nah, explode itu untuk dipisah dia. Ini kan udah. Bisa klik kanan juga. Kita bisa lihat edit vertical bisa juga. Nah, ternyata ini bisa kita tambahkan ya. Nah, tambahkan juga. Di sini bisa tambah halus. Atau kalau ini udah, kita pakai yang ini. Nah, coba kalau yang ini, kita lihat edit verticals-nya. Nih, edit verticals. Wah, kita lihat. Kita bisa tambahkan atau kita kurangi. Nah, bisa. Kemudian yang lainnya. Verticals. Dan lain sebagainya. Atributnya apa atributnya? Cideng. Buatan. Oke. Ini kita bisa lakukan ya untuk polygon. Cut polygon. Ah, kepotong kan. Nah, potong kan. Kita tadi. Kalau kita ini nyatukan bisa. Explode bisa dipisah. Terus apa lagi sini? Nah, ini kita bisa coba-coba ya. Kalau untuk polygon. Ada beberapa. Zoom fun. Kalau pan digerak-gerakin aja. Clear. Kena vertexnya. Delete move. Atau untuk yang di sini-sini ya. Split, rotate. Kebanyakan line. Smooth. Ya. Yeah. Jadi apa namanya?
kita bisa gunakan yang ada di fitur di editor ataupun di ini kita coba buffer. Coba ya buffer. Maunya apa poligon? Buffernya apa poligon? Oke, poligon. Berapa? Misalnya 50. Nah, di poligon ini. Nah, bisa. Atau apa lagi ya? Clip snapping ini udah option. Ya. Yang buffer juga bisa untuk ini line. Biasanya sungai ya, sepadan sungai atau sepadan jalan bisa juga. Ini kan jalan. Kita bisa buat buffer juga. Oh, bisa juga kan copy paralel itu untuk yang lain. Kalau poligon dia nggak semua. Lain 10 misalnya dari jarak antar dari jarak sungai. Nah, kita mau hapus lagi nggak apa-apa Ando. Udah. Baik itu. Jadi ada 3 ya poin untuk kita lakukan editing. Kemudian line dan juga polygon. Nah, polygon. Jadi kita bisa lakukan editing ketiga hal ini, poin, line, dan editing. Dengan memunculkan nih editor ini dan jangan lupa tadi kalau sudah save dan stop editing. Dah, gitu ya. Dah, kembalikan lagi bisa. Nah, jadi setelah tadi kita lakukan editing, ini ceritanya udah selesai kita edit. Jadi datanya sudah bagus, sudah bersih, sesuai dengan citranya misalnya. Yang apa berlebihan ini kita sudah potong. Kalau yang kurang ini kita sudah sambungkan misalnya. Terus kita yang lainnya, yang ininya kita delete yang poinnya, yang si ini polygon kita sudah potong misalnya. Baik itu untuk apa materi tentang editing menggunakan ArcGIS, di mana kita melakukan editing untuk poin, line, dan polygon. Baik, ada pertanyaan? Dari semuanya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, dicukupkan. Nanti tinggal persiapan untuk UTS. Ya, gimana? Oke. Sementara dulu ya materinya berarti. Kalau nggak ada pertanyaan lagi.